Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bini'amin jallat hadaran wa ti'dada. Ahmaduhu subhanahu an hadana syir'atan intadamat salahan wa rasyada wa falahan wa is'ada. Wa asyhadu an la ilaha illallah tawa'ada man rama syarran wa ifsada fi hadhihi dunya نفيا وإبعادا وفي الآخرة سقرا وبئس مهادا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عامة للعالمين رحمة وودادا صلى الله عليه وعليه وسلم الذين كانوا في الإعمار والإصلاح روادا ولحياض الرقي غرادا وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأبى حيادا وسلم تسليما كثيرا لا يبلغ البحر له مدادا. Alhamdulillah, pada kesempatan mulia ini kita bertemu kembali di channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, di dalam kehidupan kita seringkali kita mendengar istilah wali tanpa benar-benar memahami kedudukan dan apa sih peran mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 sifat utama, yaitu ar-risalah, an-nubuwah, yang terakhir adalah al-wilayah. Namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pintu kenabian dan kerasulan telah ditutup. Pintu yang masih terbuka hingga kini adalah pintu kewalian. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita tidak memiliki nabi, Allah Subhanahu wa taala masih mengutus hamba-hambanya yang istimewa sebagai penuntun bagi umat manusia. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami adanya bahwa wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah hamba-hamba Allah yang terpilih, yang memiliki sifat mahfuz, yaitu selalu dilindungi dan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ketaatan maupun saat melakukan kesalahan. Di dalam kitabnya, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, Innallaha azza wa jalla ja'ala awliya'ahu mahfuzina minaz zalal. Yang artinya, sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wali-walinya terlindungi daripada kesalahan. Penting untuk kita renungkan bahwa meskipun para wali memiliki sifat yang mulia, mereka tetaplah manusia biasa yang dapat berada di tengah-tengah kita tanpa kita sadari. Syekh Ibnu Athaillah juga pernah mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagian walinya dan menyembunyikannya yang lainnya. Beliau mengatakan, Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haitsud dalil alaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan tanda bagi para walinya selain tanda yang menunjukkan adanya dirinya. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran wali-wali ini seringkali tersembunyi di tengah masyarakat kita. Mereka adalah manusia biasa yang mungkin seperti kita. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi menjelaskan betapa sulitnya mengenali seorang wali. Ia mengatakan, Ma'rifatul waliyyi as'abu min ma'rifatillah. Mengetahui kewalian seseorang itu jauh lebih sulit daripada mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dapat dikenali melalui keindahan dan kesempurnaannya. Namun, bagaimana kita dapat mengenali tanda-tanda kewalian seseorang?
yang juga seorang makhluk yang makan dan juga minum, tidur seperti kita kebanyakan. Nah, ketika Allah ingin memperkenalkan kita kepada salah satu walinya, dia akan melipat unsur kemanusiaan wali tersebut di mata kita dan memperlihatkan keistimewaannya. Ini tercermin di dalam perkataan beliau, "Wa idza arada Allahu ay yu'rifaka biwali min awliyaihi tawa'anka wajuda bi syariatihi wa ushhiduka wujuda khususiyatihi." Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thammul wali yu'rafu bi thalathin: itharul haqq wa i'rad 'anil khalq wa iltizam as-sunnah bis-sidq. Wali Allah dapat dikenali dengan 3 tanda, yaitu dia selalu mengutamakan kebenaran, berpaling daripada makhluk Allah, dan berpegang teguh pada sunnah dengan penuh kejujuran. Yang ketiga, sifat ini adalah cermin daripada ketaatan dan ketulusan hati para wali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak hanya beribadah, tetapi juga mengutamakan kebenaran dalam setiap tindakan. Mereka menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga manusia, serta mematuhi sunnah Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama telah membagi para wali ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkatan dan sifat-sifat mereka. Berikut ini adalah beberapa macam wali yang disebutkan. Yang pertama, al-waliyul kamil, wali yang sempurna di dalam ketaatan dan di dalam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki pengetahuan yang dalam dan bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Salah satu contoh yang dapat kita ambil adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-waliyul muqarrab, yaitu wali yang mendapatkan kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya melalui ibadah yang tulus dan pengorbanan yang besar. Mereka seringkali diberikan keistimewaan di dalam bentuk karamah atau kemuliaan yang menunjukkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup mereka. Yang ketiga adalah al-waliyul salih, yaitu wali yang dikenal karena amal solehnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap hati dan mengamalkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat adalah al-waliyul majdub, yang artinya wali yang menarik diri daripada perhatian banyak orang dengan karisma dan keberkahan yang mereka miliki. Mereka seringkali tampak sederhana dan tidak mencari popularitas, tetapi pengaruh mereka besar di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, al-waliyul arif, wali yang memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan hakikat kehidupan. Mereka bisa mengajarkan orang lain dengan ilmu tasawuf dan mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, meskipun kita sulit untuk menunjuk secara langsung siapa wali Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kita, kita harus senantiasa bersikap husnuzan, yaitu berbaik sangka kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam prasangka buruk, sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim, inna ba'dadh dhanni ithmun, sesungguhnya pada sebagian prasangka ada dosa di dalamnya. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan berbaik sangka,
kita tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama, tetapi juga membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita. Dan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, marilah kita berusaha untuk mengenali dan menghormati para kekasih-kasih Allah ini. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Allah tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk, tetapi mereka juga menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi kita semua. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa dengan keikhlasan dan juga ketulusan di dalam beribadah, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Al-Junaid pernah berkata, "Innal waliya huwallazi yakunu fil haqqi wa laysa fil khalqi." Sesungguhnya wali adalah orang yang berada di dalam kebenaran, bukan menuruti maunya makhluk. Ayyuhal ikhwah, ini menunjukkan bahwa para wali memiliki fokus yang jelas, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hanya kebenarannya, tidak terpengaruh oleh berbagai pesona duniawi. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, marilah kita tutup pembicaraan ini dengan kesadaran bahwa mengenali wali-wali Allah adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita memohon kepada Allah agar memperkenalkan kita kepada hamba-hambanya yang terpilih. Sebagaimana doa Nabi Musa, "Waj'alli waziran min ahli." Ya Allah, jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Surah Taha ayat 29. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mengenali para wali Allah dan menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu taat kepadanya. Dengan bimbingan para wali, kita bisa mendapatkan petunjuk yang lebih jelas dalam menjalani kehidupan ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.